memberikan kita nikmat sehat ya Bapak Ibu, sehingga pada pertemuan kali ini Bapak Ibu bisa menghadiri rapat sosialisasi kegiatan di SMKN 40 Jakarta. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan ataupun informasi yang akan disampaikan oleh eh, Kepala Sekolah Bapak Dede Hidayat. Silakan kepada Pak Dede. Ya, terima kasih Bu Nur Aini Iya selaku Pak, pembawa silakan. acara. Apakah suara saya cukup terdengar? Cukup Pak, cukup terdengar. Ya, Cukup, baik. Pak, cukup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, dan seluruh orang tua kelas 11 yang kami hormati juga dan berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun hanya melalui tatap maya. Bapak Ibu, sebagaimana undangan yang kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan melakukan koordinasi ya atau akan menyampaikan beberapa informasi terkait program-program sekolah khususnya yang menyangkut program untuk kelas 11. Baik, secara umum mungkin nanti saya sebutkan judul-judulnya saja ya karena ini kebetulan saya juga sedang melakukan dua kegiatan Zoom hari ini. Jadi saya nanti tidak bisa berlama-lama untuk berbicara. Nanti akan secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan nanti mungkin ada sesi pertanyaan jika Bapak Ibu orang tua memiliki hal-hal yang masih ingin ditanyakan karena kurang jelas atau tidak paham. Baik, yang pertama mungkin pesan sekolah ya bahwa saya mengingatkan kembali sebagai bagian dari keluarga besar SMK Negeri 40 Jakarta, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi, dorongan, kemudian kolaborasi dari Bapak Ibu orang tua, khususnya kelas 11, dalam mendukung program-program dan kegiatan-kegiatan di SMK Negeri 40 Jakarta. Jadi ada program-program yang uh, kurikuler, yaitu pembelajaran atau proses KBM sehari-hari, ada juga program ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah pembelajaran di sore hari. Dan harapan kami, Bapak Ibu orang tua tetap memantau keberadaan dan aktivitas ya, seluruh aktivitas dari putra-putri kita semua selama mengikuti pembelajaran yang kurikuler yang di pagi hari maupun yang ekstrakurikuler. Jadi jangan sampai nanti ada putra-putri kita yang memberikan alasan saya sedang ekskul, Bu. Padahal dia tidak ada di daftar ekskul tersebut ya. Jadi pulangnya sore, tapi dia sudah pulang dari sekolah, tapi pulang ke rumahnya sore. Nah, itu yang harus kita antisipasi Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti putra-putri kita mengambil kesempatan dalam kelengahan kita sebagai orang tua sehingga kita tidak tahu itu apa yang dilakukan oleh putra-putri kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nanti Pak Jumanta akan menjelaskan tentang tata tertib sekolah ya untuk diingatkan kembali kepada Bapak Ibu agar juga membantu mengingatkan putra-putrinya ya untuk senantiasa mentaati tata tertib sekolah, termasuk nanti ada informasi KJP dari Pak Jumanta mungkin tentang kebijakan-kebijakan yang berubah ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena sebagaimana kita ketahui bahwa KJP ini adalah eh, bukan merupakan dana yang seperti
gaji pegawai begitu ya Bapak Ibu yang harus kita dapatkan setiap bulan. Nah, kalau gaji pegawai kan kalau kita kerja pasti dapat uang itu gitu ya, uang gajinya. Kalau kalau KJP ini adalah kami ingatkan sekali lagi ini dana eh, hibah atau semacam apa ya program dana sosial dari pemerintah pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya, sehingga jika dana tersebut atau kemampuan Pemdanya tidak memadai, mungkin akan ada pengurangan atau mungkin bahkan ada penghapusan ya diganti dengan program-program lain yang memang lebih sesuai dengan kemampuan Pemprov itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu tidak berprasangka buruk kepada sekolah pada saat KJP putra-putrinya tidak cair atau tidak bisa dieksekusi begitu ya. Mungkin ada syarat-syarat lain yang memang ada perubahan sesuai kebijakan Pemprov. Nah, kemudian selanjutnya adalah nanti juga akan disampaikan secara detail oleh Wakil Humas ya, Ibu Iin terkait program PKL kelas 11 ya. Program PKL kelas 11 ini nanti akan dilakukannya pada saat kelas 12 di akhir semester ya, di semester terakhir ke-6. Nanti waktunya adalah 6 bulan Bapak Ibu ya. Jadi kelas 11 yang sekarang ini PKL-nya nanti akan di akhir semester. Gitu. Nah, kemudian berikutnya informasi tambahan yang penting juga untuk diketahui mungkin oleh Bapak Ibu semua. SMK 40 akan dilaksanakan rehab berat ya. Rehab berat itu artinya tidak total, tidak semua, tetapi hanya bagian atap sekolah. Nah, namun karena itu ada di bagian atap di atas, khawatir akan menimpa ke bawah ya kalau ada benda-benda jatuh begitu. Sehingga nanti mungkin kita seluruh guru kemudian siswa akan mengungsi ya atau pindah sementara selama proses rehab tersebut berlangsung. Nah, kurang lebih itu sekitar 3 bulan antara bulan Oktober, November, dan Desember. Harapan kami bulan Desember sudah rapi dan Januari sudah bisa kembali ke sekolah. Nah, itu nanti diantisipasi saja oleh Bapak Ibu karena lokasi pindahnya pun tidak terlalu jauh ya. Kita rencana mengungsi ke SMP Negeri 7 yang jalannya masih satu jalur dengan SMK 40 yang ada di sebelah utara sedikit dalam wilayah kelurahan yang sama. Itu tidak menjadi masalah gitu. Mungkin yang jadi pertimbangan adalah belajarnya akan ada di sore hari ya, karena kita numpang setelah SMP tersebut belajar selesai di pagi hari. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya. Eh, Kami harap nanti tetap sebagai orang tua, Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang jelas, tidak dipahami, kami sangat membuka komunikasi. Jadi komunikasi kita penting kita lakukan, jangan sampai kita berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada pihak lain yang tidak punya wewenang, tidak jelas perannya, kemudian malah dia mungkin nanti akan membuat suasana kekeluargaan kita menjadi tidak baik. Nah, di situ ya. Jadi ketika Bapak Ibu ada masalah, datang ke sekolah, temui wali kelas ya atau temui para wakil saya atau mungkin kalau memang itu masalahnya sudah cukup berat, nanti bisa diskusikan dengan saya, kita menyusun waktunya untuk sama-sama mendiskusikan permasalahan tersebut. Kami juga sudah memiliki kotak saran ya. Kalau dulu kotak saran, kalau sekarang kita sudah punya 2 versi ya, ada 2 versi. Jadi ada dalam bentuk kotak, nanti berarti ditulis, ada juga di scan barcode ya. Jadi kita sudah tempel di sekitar sekolah itu. Nanti Bapak Ibu kalau masuk ke sekolah, kemudian kalau mau memberikan saran, silahkan di scan pakai handphonenya, kemudian tulis sarannya apa, sehingga nanti akan masuk ke sekolah, akan kita perhatikan seperti itu. Nah, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti secara detail, secara lengkapnya akan dipaparkan oleh teman-teman wakil kepala sekolah saya. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dede atas segala informasi yang telah diberikan. Selanjutnya adalah penyampaian informasi oleh Pak Jumanta selaku Wakil Kesiswaan. Silakan Pak Jumanta. Baik, terima kasih Bu Nur Aini ya.
Suara saya terdengar, Bu Nur? Terdengar Pak, jelas. Jelas ya. Ya Pak, Orangnya jelas nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas jelas juga Pak. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke Hadratillahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan taufik, hidayah, inayah, karunia, dan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Sehingga akhirnya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bertemu secara virtual di ruang Zoom ini dalam rangka kegiatan rapat awal tahun pelajaran antara pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa. Dalam hal ini adalah pihak orang tua siswa kelas 11. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Pak Dede Hidayat, SPDMA, selaku Kepala SMKN 40 Jakarta. Yang kami hormati teman-teman wakil yang ada di ruangan virtual meeting ini, yaitu Bu Tri Indrayani ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kapolri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 11 yang tidak bisa saya sebutkan juga satu persatu, yang alhamdulillah sudah bisa hadir di ruangan virtual meeting ini, serta para orang tua kelas 11 yang berbahagia semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya menyapa dulu ya. Sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keuangan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lancar semuanya ya. Kami dari pihak sekolah hanya bisa mendoakan ya Bapak Ibu. Semoga lancar semuanya. Lancar usahanya, lancar pekerjaannya, dan lancar karirnya. Untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Begitu juga sama Bapak Ibu, tolong kami hanya minta didoakan, kami dari pihak para guru dan karyawan tolong didoakan semoga para guru dan karyawan SMKN 40 Jakarta selalu diberikan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Pak. Iya, Pak. Baik, izinkan sekarang saya untuk menampilkan slide saya. Saya ingin menyampaikan sesuai dengan tupoksi saya sebagai wakil kesiswaan. Izin ya, Bu Nur Aini, saya izin ya. Silahkan Pak Jum. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan virtual ini adalah program saya sebagai wakil kesiswaan di SMKN 40 Jakarta. Ini saya sampaikan sengaja ya kan di awal tahun pelajaran seperti ini agar Bapak Ibu semuanya kembali fokus untuk memperhatikan peserta didiknya atau anak-anak semuanya. Karena kalau sudah kelas 11 biasanya sudah mulai agak geser perhatian dan konsentrasinya. Kalau di kelas 10 biasanya konsentrasi sekolah itu masih sangat begitu tinggi ya, memperhatikan bagaimana kegiatan-kegiatan dari anak-anaknya, baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Nah, biasanya di kelas 11 ini sudah mulai agak kendor nih. Sengaja dengan rapat awal tahun pelajaran seperti ini, diharapkan konsentrasi, perhatian, komitmen ya kan dari Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan anak-anaknya di SMKN 40 Jakarta itu semakin meningkat kembali ya. Ini Bapak Ibu ya, evaluasi saya sebagai wakil kesiswaan tahun 2022-2023 yang lalu, bahwa sebagai wakil kesiswaan yang menaungi banyak kegiatan kesiswaan ya, ternyata kami juga mengevaluasi masih banyak kekurangannya. Di antaranya perlengkapan kita yang masih kurang ya, tetapi ya kita akan coba untuk kita ajukan di dalam sistem keuangan sekolah melalui RKAS. Kemudian ini Bapak Ibu ya, dukungan dari pihak orang tua ini masih belum optimal.
ya, terutama dalam proses pelaksanaan ekstrakurikuler. Saya meminta bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya untuk terus mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bahwa sekolah sudah menyediakan banyak sekali ekstrakurikuler sebagai wadah untuk pengembangan minat dan bakat dari peserta didik semuanya. Di SMKN 40 Jakarta kurang lebih ada 18 ekstrakurikuler. Semuanya ini adalah berdasarkan masukan, berdasarkan keinginan dari siswa-siswa kami semuanya. Makanya kalau memang sekolah masih bisa untuk memfasilitasi, kalau memang sekolah masih bisa untuk membantu, kita akan bantu. Nah, ini 18 ekstrakurikuler ini bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu ya. Karena kita adalah sistemnya adalah sistem dana dari pemerintah, maka kita harus punya pertanggungjawaban juga yang jelas terhadap kepada pemerintah. Kami hanya minta kepada pihak orang tua untuk berkoordinasi, kemudian saling saling membantu, mengingatkan kepada putra-putrinya agar selalu mengikuti ekstrakurikuler. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekali lagi ya, di kelas 11 ini biar mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kelas 11 ini mereka harus mengikuti 3 ekstrakurikuler. 1 ekstrakurikuler wajib yaitu ekstrakurikuler pramuka, 2 ekstrakurikuler pilihan yang sudah kami siapkan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi setiap hari itu selain hari Rebo, jumlah ekstrakurikulernya itu banyak sekali. Seperti misalkan di hari Selasa yang lalu ya, di hari Selasa yang lalu ekstrakurikuler yang ada di hari Selasa itu adalah drum band, kemudian marawis atau hadroh, kemudian pencak silat dan paskibra. Jadi bisa jadi dalam satu waktu, dalam satu hari itu ada 4 ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Tentunya ini juga memperhatikan kondisi sekolah kita yang sekolah mungil ya Bapak Ibu. Sengaja kami sudah atur sedemikian rupa itu, jadwal-jadwalnya itu agar tidak bentrok antara satu sama dengan yang lainnya. Dengan memperhatikan banyak aspek dan banyak kepentingan, terutama kepentingan para pelatihnya ya Bapak Ibu. Jadi tolong diingatkan kembali putra-putrinya untuk mengikuti 3 ekstrakurikuler, 1 ekstrakurikuler wajib, dan 2 ekstrakurikuler pilihan. Kalau ada pertanyaan, Pak, bentrok dengan kegiatan yang di luar, cari ekstrakurikuler yang nggak bentrok ya. Cari aja ekstrakurikuler yang nggak bentrok. Kalau misalkan bentroknya di hari Senin, berarti mencari ekstrakurikulernya di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Karena kalau hari Rebonya itu adalah khusus untuk ekstrakurikuler pramuka. Itu juga kami, Ibu ya, misalkan minggu pertama itu adalah kelas 10, minggu kedua kelas 11, kemudian minggu ketiga kelas 10, minggu keempat adalah kelas 11. Jadi kami diatur sedemikian rupa. Berikutnya Bapak Ibu ya, hasil evaluasi kerja berikutnya adalah motivasinya yang masih rendah. Nah, motivasi siswa rendah ini adalah tugas kita bersama, tugas kami di sekolah sebagai guru, dan tugas Bapak Ibu juga di rumah untuk terus memotivasi dan memberikan pemahaman. Karena anak-anak kita kan sudah pada dewasa, harus memberikan pemahaman, kemudian harus memberikan tanggung jawab. Bahwa ekstrakurikuler itu adalah salah satu bagian dari program sekolah, bahwa ekstrakurikuler itu adalah pengembangan minat dan bakat, bahwa ekstrakurikuler itu adalah sarana para siswa itu untuk bisa lebih dekat lagi dengan teman-temannya yang lain. Ini saya ikut berbagi aja ya Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah-sekolah swasta, ekstrakurikuler itu wajib membayar, gitu kan? Membayar. Misalkan dia mengikuti 1 ekstrakurikuler paskibra, bayar misalkan 200 ya kan. Dia ikut ekstrakurikuler yang lain, misalkan hadroh, dia bayar lagi gitu. Jadi semuanya bayar. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena kita itu dibiayai oleh dana APBD dan APBN dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka kemudian ekstrakurikuler itu kita nggak berbayar. Kita hanya meminta komitmen ya kan dari para siswa dan orang tua siswa saja untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, berikutnya evaluasi kerjanya adalah koordinasi kita masih belum berjalan, kemudian biasanya nah ini time manajemennya di tiap ekskul masih belum optimal. Jadi suka bergeser ya, suka bergeser lebih dari jam 5. Jadi kami batasi Bapak Ibu ya ekstrakurikuler itu sampai pukul 17 atau pukul 5.
Ya, kenapa? Karena ini memperhatikan ada siswa-siswi kamu yang jaraknya cukup jauh, ada yang di Jati Bening, ada yang di Jati Asih, ya, ada yang di Bekasi, di Keranji, ada yang di mana-mana gitu kan. Dengan memperhatikan seperti itu, maka ekstrakurikuler dibatasi hanya pukul 17 atau pukul 5 sore. Dimulai dari pukul 15.15 sampai pukul 17.00. Jadi menurut saya itu sudah optimal lah dengan waktu yang seperti itu. Dan tidak ada ekstrakurikuler dilaksanakan di hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalaupun ada seperti kemarin itu adalah bersifatnya namanya kegiatan. Jadi bukan kegiatan rutin ekstrakurikuler, tetapi ada kegiatan sekolah. Seperti hari Sabtu yang lalu kita mengadakan kegiatan yang namanya orientasi dasar, ekstrakurikuler PMR, orientasi dasar Paskibra, orientasi dasar Rohis, itu adalah kegiatan, bukan kegiatan rutin ekstrakurikulernya. Jadi itu diadakan satu waktu aja sekali-kali ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah program kesiswaan saya, yaitu meningkatkan yang pertama pembinaan iman dan takwa terhadap Tuhan, kemudian pembinaan budi pekerti siswa, kemudian pembinaan kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan serta bela negara, kemudian pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, lingkungan hidup, politik, dan kebangsaan. Berikutnya, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Kemudian, pembinaan potensi akademik, seni, olahraga yang sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian, pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan tubuh. Kemudian, pembinaan sastra dan budaya. Kemudian, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, pembinaan dalam berkomunikasi, dalam berbahasa Indonesia dan dalam berbahasa Inggris. Ini adalah 10 program kesiswaan yang saya ajukan. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin Bapak Ibu ya, yang memang setiap tahun memang harus diadakan. Yang pertama adalah MPLS. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah berjalan kemarin di bulan Juli yang lalu, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Putra-putri Bapak sudah di tahun yang lalu. Kemudian kami juga melaksanakan yang namanya pesantren Ramadan bagi yang Muslim. Bagi yang non-Islam yaitu Kristen, kami mengadakan yang namanya retret. Kemudian kami juga melakukan yang namanya pelepasan kelas 12. Untuk yang kelas 12. Untuk yang kelas 11, nanti ada kegiatan misalkan yang lainnya Bu ya. Berikutnya, kami juga melaksanakan yang namanya kegiatan-kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional. Sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan Hari Besar memperingati Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus ya Bapak Ibu. Jumat yang lalu kita memperingati kegiatan Muharram dan santunan anak yatim piatu. Kemudian ada juga yang namanya Isra Miraj, kemudian Maulid Nabi dan sebagainya ya. Itu adalah kegiatan memperingati Hari Besar Keagamaan. Berikutnya Bapak Ibu, di kesiswaan juga kami berusaha untuk mengembangkan kepemimpinan dari peserta didik kami melalui program yang namanya OSIS. Ya. Nah, sebelum memasuki OSIS, mereka itu kan sudah melalui berbagai macam proses. Salah satunya adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Kemudian latihan dasar kepemimpinan organisasi. Dan sekarang setelah jadi OSIS mereka diberikan materi yang namanya upgrading pengurus OSIS. Nah, semua materi-materi ini adalah untuk membekali pengurus OSIS agar mereka bisa melaksanakan perannya secara optimal dan mereka memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman-temannya yang lain yang tidak mengikuti kegiatan organisasi yang dalam hal ini adalah OSIS ya. Berikutnya Bapak Ibu, ada kegiatan yang namanya kepramukaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pramuka itu adalah ekstrakurikuler wajib sesuai dengan Permendikbud tahun 2014 ya. Ya, jadi ekstrakurikuler ini adalah ekstrakurikuler yang memang harus dilaksanakan di tiap sekolah, di tiap satuan pendidikan. Ya, untuk kita dilaksanakannya setiap hari Rabu ya. Dan selain itu, dalam hal untuk menunjang kegiatan kepramukaan, kita juga melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kepramukaan. Contohnya adalah tamu ambalan.
Nah, tamu ambalan ini contohnya kita akan nanti Jumat Sabtu besok kita akan mengadakan perkemahan di sekolah. Ya, akan mengadakan perkemahan di sekolah untuk kelas 10, yaitu tamu ambalan. Nah, kalau putra-putri Bapak Ibu nanti kemungkinan besar kita akan mengadakan di bulan September. Ya, kenapa di bulan September? Seharusnya sih sebenarnya di bulan Oktober, tetapi karena tadi rencananya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami rehab berat, ya, akan mengalami rehab berat untuk atap kita, sekolah kita, maka akan saya majukan, yaitu akan diadakan yang namanya perkemahan juga, itu untuk kegiatan yang namanya pelantikan bantara. Ya, bantara ini adalah semacam tingkatan kepramukaan di tingkat penegak. Kalau di SMP namanya penggalang. Nah, kita akan melantik. Dan syarat untuk melakukan pelantikan bantara adalah para siswa itu menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU penegaknya yang berwarna kuning. Berikutnya, Bapak Ibu, inilah ekstrakurikuler yang ada di SMKN 40 Jakarta ya. Nanti biarkan dulu, karena nanti akan saya detailnya di jadwalnya ya, Bapak Ibu. Nah, kategori ekskulnya yaitu ada kategori bela negara seperti Paskibra, ada kategori kerohanian seperti Rohis dan Rokris, kemudian ada keterampilan seperti web design ya, kemudian ada olahraga seperti futsal, kemudian ada IT misalkan seperti desain grafis, kemudian ada kesenian seperti tari tradisional. Ini adalah kategori-kategori ekstrakurikuler yang kami siapkan. Selain itu Bapak Ibu semuanya, kami juga sekolah SMKN 40 Jakarta melakukan yang namanya kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan yang kami lakukan yang pertama adalah 3S Bapak Ibu ya. Apa itu 3S? 3S itu adalah senyum, salam, kemudian sapa. Itu kami lakukan di awal, di pintu gerbang Bapak Ibu. Kami sudah membuatkan jadwal piket untuk para guru-guru untuk menyapa peserta didik di awal mereka datang ke sekolah. Dan perlu kami sampaikan kembali, menyegarkan kembali, alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan grafik yang cukup naik signifikan Bapak Ibu ya. Tingkat keterlambatan siswa-siswi kita itu termasuk di kelas 11 ini sudah mulai bagus sekali grafiknya, di mana mereka bisa sampai ke sekolah itu bisa jam 6.20. Jadi saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu harus sampai di sekolah itu pukul 6.20. Karena di 6.20 kita ada kegiatan pembiasaan yang namanya ibadah. Ibadah untuk siswa muslim adalah tadarus sampai pukul 6.30. Sedangkan untuk yang beragama non-Islam seperti Kristen ada ibadah mereka sama sampai 6.20 sampai 6.30. Itu adalah kegiatan pembiasaannya yang pertama. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan lagi bahwa masuknya siswa jam 6.20 itu sudah berada di sekolah. Tolong diatur sedemikian rupa sehingga kemudian mereka atau para siswa kita, para anak-anak kita bisa sampai di sekolah jam 6.20. Usahakan juga anak-anak kita sudah sarapan dari rumah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, pembiasaan berikutnya setelah anak-anak jam 6.20 sampai 6.30 tadi tadarus, kemudian kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini di semua ruangan, di semua tempat yang ada di sekolah ya. Nah, selain itu pembiasaan yang kita lakukan adalah kegiatan Senin dan kegiatan Jumat pagi. Kegiatan Jumat pagi kami desain Bapak Ibu ya, antara satu minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya itu tidak sama. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu ya, seperti besok minggu pertama kita akan mengadakan yang namanya zikir bersama bagi yang beragama Islam. Nanti bagi yang beragama non-Islam nanti dengan gurunya ya, dengan gurunya. Berikutnya kita mengadakan yang namanya senam bersama. Berikutnya ada kegiatan literasi dan kegiatan minggu keempat adalah English speaking. Itu kegiatan Jumat pagi. Berikutnya, kegiatan Senin paginya adalah minggu pertamanya adalah upacara bendera. Nanti hari Senin kita akan memulai upacara bendera. Petugasnya adalah kelas 11 manajemen perkantoran dengan wali kelasnya Ibu Titi Ambaransi SPD ya sebagai nanti pembina upacaranya.
Berikutnya minggu keduanya ada ajang bakat, minggu ketiganya ada kopi morning, dan minggu keempatnya ada bimbingan wali kelas. Ya, Bapak Ibu, semuanya ini dilakukan adalah dalam rangka pembiasaan. Apa gunanya pembiasaan? Pembiasaan adalah gunanya untuk terbentuknya karakter peserta didik kita. Sehingga karakternya terbentuk secara baik dan optimal. Berikutnya Bapak Ibu, saya juga di kesiswaan juga itu mengurusi, membawahi bidang KJP, kemudian PIP, kemudian KJMU, kemudian persuratan. Maksud persuratan di sini adalah kalau siswa-siswi kami mempunyai kepentingan-kepentingan, mau lomba, mau apa dan sebagainya, terkait dengan dia identitasnya sebagai siswa SMKN 40 Jakarta itu melalui saya. Ya, nanti akan saya arahkan langsung kepada pihak-pihak yang memang sesuai dengan tupoksinya di TU. Nah, adapun untuk KJP, Bapak Ibu, saya informasikan nanti mungkin akan ada lagi sosialisasinya ya Bapak Ibu ya. Tetapi di forum ini akan saya sampaikan bahwa untuk tahun kemarin maupun tahun sekarang itu ada beberapa pengurangan penerima manfaat KJP. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi biar Bapak Ibu paham bahwa kenapa kemudian KJP-nya nggak dapat, ya kan, walaupun sudah bersifat exciting. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa karena sistem kita adalah sistem penarikan data dari DTKS, sedangkan sistem penarikan itu adalah by system, by komputer. Jadi semuanya yang memang memenuhi syarat, ya kan, itu pasti ketarik semuanya dengan sistem DTKS itu. Ya, mau si A, mau si B, mau si C, itu pasti ketarik semua. Kalau sesuai dengan indikator-indikator yang sudah dibuat di dalam sistem. Sedangkan alokasi anggaran, misalkan untuk seluruh DKI Jakarta ini adalah misalkan 2 juta peserta didik yang diusulkan di dalam tahun anggaran tersebut. Sedangkan siswa yang terjaring melalui data DTKS adalah 2.500.000. Berarti yang 500 ini kan tidak dapat Bapak Ibu. Yang 500.000 ini tidak dapat. Mau di bagaimanapun tidak dapat. Kenapa? Karena memang tidak ada anggarannya. Karena memang alokasi anggarannya hanya untuk 2 juta penerima manfaat. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi menanyakan misalkan ke dinas terkait yang kompeten yaitu P4OP di sana di Jatinegara, jawabannya akan sama. Karena apa yang saya sampaikan di forum ini adalah jawaban yang saya dapatkan juga di sana. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah apa yang saya terima juga pesannya dari sana. Seperti itu. Nah, jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan KJP-nya tadi karena sistem penarikan datanya by system yang 2.500.000. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimengerti. Jadi Bapak Ibu jangan misalkan kemana-mana ya kan, mengeluh dan sebagainya karena memang sistemnya seperti itu. Dan ini bukan hanya terjadi di sekolah kita. Ini terjadi ya di Jakarta. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa dana KJP ini adalah sifatnya adalah dana bantuan sosial. Silakan Bapak Ibu kalau nggak percaya itu di pergubnya. Pergubnya itu berbunyinya adalah dana sosial. Dari dulu sampai dengan sekarang pergubnya itu bernama bantuan sosial. Yang namanya bantuan sosial itu adalah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah bukan seperti gaji yang mesti harus didapatkan per bulan. Ya, tetapi tergantung dari alokasi dana dan berbagai macam kriteria-kriteria lain yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya intinya saya sebagai keluarga, kan Bapak Ibu keluarga saya juga. Bapak Ibu semuanya keluarga saya juga. Saya itu sebagai keluarga Bapak Ibu, saya itu senang kalau Bapak Ibu senang gitu. Kalau Bapak Ibu bahagia, saya juga bahagia. Saya itu juga ingin membahagiakan Bapak Ibu. Ingin semuanya dapat. Jadi kalau misalkan ada bantuan-bantuan sosial, saya pengen semuanya dapat. Cuma kan keterbatasan kemampuan kami juga. Bahwa kami di sini di sekolah memiliki yang namanya coupling, memiliki yang namanya tupoksi sendiri gitu. Apa yang kami lakukan adalah tupoksi kami, ya, atau tugas pokok, tugas dan tanggung jawab kami, ya, bahwa ada tupoksi yang memang tidak bisa kami lakukan.
yang memang itu bukan wilayah kerja kami tidak bisa melakukan. Tetapi kalau memang itu adalah wilayah kerja kami, maka kami akan melakukan secara maksimal. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya sama PIP juga, ya. Berikutnya sama PIP. PIP ini muncul Bapak Ibu ya, muncul di dalam sistem. Ya, muncul di dalam sistem. Jadi di sistem Dapodi kami, PIP ini akan muncul kalau memang anak tersebut dapat. Begitu muncul di sistem, kami langsung informasikan. Saya langsung panggil anak-anaknya. Nih, data kamu sudah muncul di sistem. Silahkan kamu nanti datang sama orang tua kamu besok dengan membawa perlengkapan ini yang diminta oleh pihak bank. Ya, kalau dia bersifat baru. Kalau dia bersifat exciting, saya cuma menginformasikan bahwa dananya sudah cair. Tolong, saya minta tolongnya apa? Tolong difotoin bahwa sudah diambil. Kenapa harus difotoin Pak Jum? Karena penting Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nerima PIP itu dengan melakukan konfirmasi bahwa dana itu sudah diambil, kami langsung dicentang di sistem. Berarti dana ini sudah diambil. Kalau misalkan tidak dicentang, maka nggak bakal dapat lagi Bapak Ibu si siswa tersebut. Ya, kenapa? Karena dianggap ya kan dana yang diambil itu yang sudah dialokasikan tidak diambil. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu kalau memang dana PIP-nya cair ya, dana PIP-nya cair kemudian konfirmasi ke saya atau ke TU supaya dicentang di sistem. Jadi kalau dicentang ke sistem berarti dananya diambil. Jadi kemungkinan misalkan untuk dapat lagi ada kemungkinannya. Tergantung dari sananya lagi yang ngasih dana, bukan saya, ya. Seperti itu. Terus jangan juga bertanya, si A dapat berapa, si B dapat berapa, kok saya dapat begini? Alhamdulillah itu juga dapat. Ya, kenapa? Karena sering berbeda-beda tergantung yang ngasihnya Bapak Ibu. Ya, tergantung dari yang ngasihnya. Karena yang ngasihnya kan bukan saya, gitu kan. Berikutnya, nah, alhamdulillah dari program-program pembiasaan, kemudian program pengembangan ekstrakurikuler, akhirnya sekolah kita juga banyak mendapatkan prestasi ya Bapak Ibu ya. Ya prestasinya ada yang prestasi yang di bidang pencaksilat, ada prestasi pantun, ada juara JEKB, ada LS2N, ya kan, ada lomba olimpiade online, ya kan, ada paskibra dan sebagainya. Intinya sih saya sangat bangga. Ya, saya sangat bangga terutama ke kelas yang 11 ini ya, di kelas 11 saya bangga. Kenapa? Karena memang siswa-siswi kami itu kalau memang mengikuti lomba sangat antusias. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ekstrakurikuler jadwalnya ya. Paskibra hari Selasa, Pramuka hari Rabu, PMR hari Kamis, basket hari Kamis, voli Jumat, futsal Senin, marching band Selasa, tari Kamis, silat Selasa, Marawi Selasa, Rohis Jumat, Rockris Jumat, teater Kamis, PIK Senin, desain grafis Selasa, web desain Kamis, sinematografi hari Senin. Inilah sudah sehingga kami susun seperti ini supaya tidak bentrok ya, dengan memperhatikan kondisi sekolah yang minimalis. Nah, kemudian Bapak Ibu ini terkait dengan tata tertib dan tata krama peserta didik ini yang ingin saya sampaikan juga. Bahwa tata tertib dan tata krama peserta didik adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh peserta didik di lingkungan SMK Negeri 40 Jakarta. Bapak Ibu sudah menandatangani di atas materai di buku peserta didik yang sudah saya bagikan di kelas 10. Ya, di situ berarti apa? Bapak Ibu sudah setuju ya. Sudah setuju terhadap aturan-aturan, terhadap nilai-nilai, ya, terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam sekolah, ya. Baik itu seragam, baik itu kelakuan peserta didik, ya kan, baik itu bicara dan sebagainya. Ya, dan tata tertib ini berlaku selama siswa tersebut menjadi siswa SMKN 40 Jakarta. Nah, ini ya Bapak Ibu bahwa tata tertib ini mengatur semuanya. Yang pertama seragam. Kalau kelas 11 alhamdulillah sudah mengetahui seragam hari Senin sampai Jumat ya. Kemudian waktu masuk dan meninggalkan sekolah. Kemudian waktunya belajar kapan, dari jam berapa sampai jam berapa, ini sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu ya. Keluarnya siswa pukul 15.00.
Kalau ada ekstrakurikuler sampai pukul 17. Kemudian kegiatan akademiknya ada PTS-nya, ada PAS-nya. Kemudian untuk kelas 11 ini ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ada P5 untuk kelas 11. Berikutnya ada kegiatan non akademik, ada upacara bendera, ada OSIS, ada kemudian kegiatan ibadah, ya kan, kemudian penggunaan kendaraan, ya tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah ya Bu, Bapak Ibu ya. Kemudian tata pergaulan, kemudian barang larangan. Nah, ini barang larangan tidak boleh membawa yang sudah ada di dalam buku tata tertib ya. Termasuk bahwa barang-barang ya pokoknya kira-kira yang sudah ada di dalam buku tata tertib itu adalah nggak boleh dibawa, yang tidak menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian ini tentang seragam sekolah. Ya, itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menyegarkan kembali, mengingatkan kembali Bapak Ibu semuanya agar kembali memperhatikan, kembali memotivasi anak-anaknya. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di kelas 11 ini biasanya sudah mulai kendor. Kenapa? Karena sudah melewati satu tahap, yaitu kelas 10. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih Bu Nur. Ya, baik Pak Jumanta, terima kasih banyak atas segala informasinya yang sudah disampaikan. Sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir. Oke, sekali lagi diingatkan untuk Bapak Ibu wali murid mengisi daftar hadir karena dari situ bisa terekam ya nanti kalau sudah menghadiri rapat sosialisasi. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa silakan mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu sebagai data kami telah menghadiri rapat kegiatan sosialisasi. Baik, selanjutnya adalah informasi yang akan disampaikan oleh Wakil Humas yaitu Ibu Tri Indiani. Bagaimana Bu In? Sudah siap? Ya, siap Bu Aini, terima kasih. Ya, baik. Silakan Ibu In. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 40, Bapak Dede Hidayat SPDMA. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kakomli, ya ada di sini ya berkumpul. Lalu juga Bapak Ibu Wali Kelas, terima kasih sudah bergabung. Serta ada perwakilan dari komite ya yang sudah hadir. Terima kasih karena sudah mau bergabung. Dan juga Bapak Ibu orang tua murid kelas 11 ya, kelas 11 tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih atas waktunya karena sudah mau atau sudah memenuhi undangan kami dalam hal rapat sosialisasi kegiatan ya. Sosialisasi kegiatan ini penting sekali diketahui orang tua karena memang orang tua harus tahu anaknya itu diapakan atau mau kemana arah anaknya selama 1 tahun ke depan ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, Bapak Ibu orang tua sudah kenal semua sama wali kelasnya? Sudah kenal belum nih Bapak Ibu orang tua sama wali kelasnya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah pernah bertemu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah tahu Pak Nugro yang mana kelas 11 RPL? Sudah ya. Nah, ini Pak Nugro lagi open ini nih, buka kamera nih ya. Hadir Pak Nugro ya. Pak Wahid 11 BR bisnis retail. Bapak Ibu yang anaknya di 11 BR mana suaranya? Selamat ya. Ya, sudah kenal sama Pak Wahid, Bapak Ibu? Udah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Lanjut, Bu. Lanjut.
Ya kan lanjut. Bu, sudah kenal. Ya, kelas 11 karena lanjut ya. Kalau Bu Eli 11 akuntansi? Nah, ini saya Bu, perkenalkan saya Bu Eli. Ya, Bu Eli baru ya kalau Bu Eli ya Bu Eli ya. Ya, betul. Iya, jadi baru kenal ya. Bapak Ibu semua udah tahu ya Bu Eli untuk 11 akuntansi ya. Yang Lalu mana Bu Eli? Belum kenal. Oh, mana Bu Eli? Coba Bu Eli suaranya mana Bu Eli? Salam Disapa kenal Bu dulu Eli. Bapak Ini Ibu orang saya nih tuanya. hadir. Ya, Beli. Ya, Bu ini Eli. saya ini hadir. Oke. Ya. Selanjutnya Bu Titi. Terima kasih ya Bu Eli. Bu Titi kelas 11 MP Manajemen Perkantoran. Bu Titi juga baru ya, nggak lanjut dari kelas 1 ya? Lanjut Bu Titi. Oh, lanjut. Oh, kalau lanjut berarti udah kenal banget ya. Ya, lanjut. Saya lanjut. Lanjutkan Bu Titi. Selanjutnya 11 DKV 1 Pak Ade. Nah, ini juga lanjutan ya dari kelas 10 ya. Lanjut, Bu. Ya, lalu 11 DKV 2 ini Bu Hanum juga lanjutan ya. Harapannya mudah-mudahan di kelas 11 ini koordinasi antara wali kelas dan orang tua lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, lebih baik lagi komunikasinya, lebih mendalam lagi dan mendapatkan chemistry yang lebih lebih erat lagi gitu ya. Karena udah 2 tahun ini, menjelang 2 tahun. Baik, Bapak Ibu, izin saya mau share screen untuk kegiatan Humas dan Kemitraan di tahun 2023-2024. Ya, terlihat Bapak Ibu? Ya, baiklah. Ya, ini adalah kegiatan Humas dan Kemitraan ya untuk tahun 2023 dan 2024. Ini kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau kegiatan rutin ya seperti biasa ya yang sudah dilaksanakan. Tapi ini adalah kegiatan yang baru yang akan kita lakukan yaitu adanya kelas kewirausahaan untuk semua jurusan ya yang pertama. Nah, untuk kelas kewirausahaan, kelas industri untuk DKV dan kelas industri untuk RPL ini dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Jadi di sini kami mengundang narasumber atau tamu ya, mengundang industri untuk hadir ke sekolahan ya untuk memberikan materi wawasannya mengenai kewirausahaan itu sebulan 2 kali ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada guru tamu dari industri. Nah, ini kita sudah mulai bersurat dan kemarin sudah pembukaan wacana ke PT Visi Inti Perubahan. Nah, PT Visi Inti Perubahan ini adalah dia bergerak di bidang pelatihan buat entrepreneur ya, UMKM ya, dia biasa memberikan materi untuk UMKM. Karena Bapak Ibu harapan SMK itu bisa BMW ya, bekerja, melanjutkan kuliah dan berwirausaha. Nah, kami berupaya untuk memfasilitasi anak Bapak Ibu semua agar bisa bekerja, bisa kuliah atau bahkan bisa berwirausaha. Nah, di sini kami akan membuka kelas untuk kewirausahaan untuk semua jurusan. Jadi, masing-masing kelas, masing-masing jurusan nanti narasumbernya berbeda gitu ya, dengan topik juga yang berbeda sesuai dengan jurusannya. Jadi, kita arahkan selain ada Bapak Ibu guru kewirausahaan, di sini juga kami menghadirkan entrepreneur atau pengusaha dari luar yang akan berbagi pengalamannya, berbagi tips dan triknya untuk meningkatkan kewirausahaan atau jiwa wirausahanya. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di bulan yang sama itu Agustus dan Desember sampai dengan Desember juga kita berupaya memberikan atau membentuk yang namanya kelas industri ya. Kelas industri ini hal yang harus disiapkan oleh SMK ya, karena di industri ini anak kita harapannya setelah mereka
lulus SMK langsung bekerja. Ya, otomatis itu. Kita sih dulu pengennya kalau sudah lulus SMK ya bekerja. Beda dengan SMA. Kalau SMA lulus kuliah gitu kan. Kalau SMK itu lulus bekerja. Nah, kita sudah menjajaki ke PT IDEKU Digital Printing. Ya, insya Allah minggu depan kita akan berupaya mengajukan penandatanganan MOU ya, dan kita sudah mulai untuk kelas industrinya untuk DKV. Nah, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang perusahaan percetakan. Jadi anak-anak DKV ini suka mendesain, nah desain MOSFET, desain berbagai macam. Nah, itu nanti IDEKU Digital Printing siap memfasilitasi dan juga dia siap membagi ilmunya, ya membagi ilmunya. Bahkan cetak goodie bag, cetak kerudung pun di sana ada gitu ya. Kita sudah ke sana, kita sudah lihat perusahaannya dan juga sudah bicara langsung dengan ownernya dan mereka sangat welcome untuk anak-anak SMK, apalagi anak SMK 40 karena ada beberapa lulusannya bisa dikatakan 5 sampai 10 orang itu yang bekerja di sana gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kelas industri untuk DKV ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kita yang diharapkan gitu. Selanjutnya yaitu kami juga berupaya menyiapkan kelas industri untuk jurusan RPL. RPL ini adalah jurusan kecil ya, maksudnya baru lahir lah, tapi baru lahir ini kecil-kecil anak bawang Bapak Ibu, karena prestasi yang dilahirkannya ini sudah cukup banyak ya, meskipun lulusannya baru 1 tahun kemarin, tapi prestasi yang sudah diciptakannya itu cukup banyak. Dan memang jurusan RPL ini adalah jurusan yang menjanjikan untuk di dunia industri, walaupun yang lain juga pastinya menjanjikan, tapi saat ini memang untuk rekayasa perangkat lunak banyak sekali industri-industri yang membutuhkan SDM ya, SDM bidang RPL ini. Nah, kemarin juga saya Pak Nugro itu sudah berdiskusi dengan ownernya PT Teknodata Digital Nusantara. Nah, ini perusahaan ini berada di Semarang, Bapak Ibu, tapi bukan berarti nanti anak Bapak Ibu atau pelatihannya di Semarang, tidak. Mereka tetap ke Jakarta ya. Banyak karyawannya di Jakarta, memang sekarang kerjanya sistem remote ya Bu, bisa di mana aja kita kerja, kita ada di Indonesia, kerjanya di Texas ya, seperti kemarin narasumbernya. Jadi nah, RPL ini, perusahaan ini adalah perusahaan tempat perkumpulan programmer ya, programmer yang memfasilitasi industri-industri yang membutuhkan program gitu. Jadi perusahaan itu Bapak Ibu, perusahaannya butuh apa nih untuk misalnya program absen. Nah, nanti perusahaan ini yang membuatkan gitu. Nah, pastinya perusahaan ini juga membutuhkan SDM yang bisa membuat program. Nah, salah satunya adalah SDM dari lulusan SMK ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, lulusan SMK itu tidak kalah dengan lulusan kuliah ya, apalagi yang memang anak itu suka atau passionnya memang ada di teknik tersebut, jadi mereka bisa menggali dan dapat ilmu yang lebih banyak gitu ya. Lalu di bulan November tahun 2023 rencananya kita akan mengadakan kunjungan industri. Nah, kunjungan industri ini insya Allah untuk semua jurusan, untuk di mana industrinya nanti ini akan kita rundingkan kembali. Mudah-mudahan nanti dananya juga cair dan tidak ada pungutan ke orang tua gitu ya, semua pure murni dari dana sekolah. Lalu perbedaan antara kelas 11 sekarang dan kelas 12
atau kelas 11 tahun lalu ya. Tahun lalu kelas 11 itu ada yang namanya program PKL atau praktek kerja lapangan ya di bulan Januari, Februari, Maret atau di semester 4. Nah, tahun ini di kelas 11 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita melakukan praktek kerjanya itu atau praktek kerjanya PKL-nya itu dilakukan di semester 6. Jadi ketika materi semua sudah tersampaikan, anak itu sudah memiliki kompetensi keahlian ya yang mumpuni, lalu anak itu baru kita kirim ke industri ya, baru kita kirim ke industri di semester 6 selama 6 bulan. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni gitu ya, anak itu kita kirim di industri. Harapannya Bapak Ibu ketika lulus ya di bulan Juni itu anak-anak sudah bekerja di perusahaannya. Nah, makanya persiapan PKL untuk di semester 6 nanti itu kami sudah mempersiapkan dari semester 4, bahkan dari semester 5 ya. Dari semester 4 kita sudah mulai melirik atau pasangan-pasangan industri mana yang akan kita jadikan tempat PKL ya. Harus yang sesuai, harus ada sinkronisasinya, harus ada MOU-nya gitu yang sesuai dengan mata pelajaran si anak tersebut dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di yang berlaku di Dinas Pendidikan. Ya, jadi itu perbedaannya nanti PKL yang akan dilakukan di kelas 11 tahun ini adalah di semester 6. Gitu ya, semua materi sudah dilaksanakan. Nah, ujiannya kapan? Ujiannya ya di semester 5 gitu. Jadi di semester 5 anak Bapak Ibu sudah mulai ujian-ujian ya. Beberapa ujian itu udah siap menanti ya. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu, pantau terus anaknya. Nah, ini kan udah kelas 11 ya Bapak Ibu, jangan sampai lengah ya karena ya itu anak itu butuh perhatian ya, walaupun sudah besar, sudah mandiri, tapi mereka butuh teman curhat, butuh perhatian. Jangan sampai mereka salah tempat curhat gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan anak Bapak Ibu semuanya dan dikomunikasikan apa yang terjadi di rumah gitu. Apabila ada anak yang kenapa-napa bisa dikomunikasikan di rumah. Nah, baik. Lalu selanjutnya di kelas 11 ini, karena mereka kemarin juga sudah mengikuti tes minat dan bakat ya di kelas 10. Nanti tes minat dan bakat itu juga nanti bisa Bapak Ibu yang memang ingin kuliah ya, yang ingin kuliah itu nanti bisa berkonsultasi dengan BPBK. Kira-kira bakatnya kemana ya, dan kira-kira bisa dapatnya di mana gitu. Dan alhamdulillah tahun ini anak-anak kita banyak yang dapat kuliah ya Bapak Ibu di PTN negeri gitu. Adapun PTN swasta juga ada. Ya, saya rasa itu aja kegiatan untuk humas dan kemitraan. Ini adalah kegiatan-kegiatan intinya, meskipun banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya akan berjalan ya sesuai dengan KBM atau sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Seperti itu. Selanjutnya kita akan untuk humas dan kemitraan juga nanti akan melakukan panggilan guru-guru tamu seperti itu. Baik, saya rasa itu saja. Nanti kita lanjut ke tanya jawab saja ya Bapak Ibu, karena saya kembalikan lagi ke Bu Aini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Iin atas informasi yang diberikan. Sudah sangat jelas sekali. Namun apabila Bapak Ibu wali murid ada pertanyaan, silahkan bisa langsung untuk bertanya. Ada pertanyaan atau enggak ya Bapak Ibu?
Ibu Nuraini Aziza, saya mamanya Silvi. Iya, silakan Ibu. Ya, maaf saya baru join meeting ya, jadi mungkin ada beberapa informasi yang terlewatkan. Anak saya sempat cerita kalau ada rencana mau direnovasi ya gedung SMK. Apa betul ya, Bu? Ya, betul Bu, sesuai yang tadi dijelaskan. Nah, saya terlewatkan informasi Ya, itu. Itu kira-kira betul. kapan, Bu? Ya, Mama Silvi. Ya, Apa ya, kabar? betul. Baik. Gimana Ini, komite lancar, Mama? aduh, saya udah mulai aktif kerja, jadi kurang memantau Ibu Tri. Waduh. Iya, Ibu Ya, Tri Mama tadi Silvi. kan saya Ya, sempat gimana? ada meeting juga di sekolah. Jadi saya terlewatkan informasi mengenai renovasi gedung SMKN 40 ya. Itu Iya. mulai renovasinya di tanggal berapa sampai berapa lama gitu, Bu Tri? Ya, sedikit saya jelaskan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede, Kepala Sekolah kita, bahwa nanti rencananya kita akan ada renovasi untuk lantai 4, atap lantai 4 ya. Oh, Ya Bu ya, di atapnya atap saja. lantai 4, karena nanti takut membahayakan. Jadi Oke. kita ngungsi ke SMP 7 ya. Itu sekitar bulan September, Oktober lah, September, Oktober gitu. Oke. Iya, Ini jadi untuk di semua akhir kelas tahun berarti itu ya, termasuk. semua. Oke. Iya, semua kelas 11, kelas 10, bahkan kelas 12 nanti selepas mereka pulang PKL, mereka pulang ke PKL itu kembali ke sekolah itu di bulan Oktober. Jadi Oktober, November, Desember rencananya seperti itu. Kalau tidak ada penguluran waktu ya, karena kan dananya dari sana, dari Iya, dinas berarti gitu ya. September sampai dengan Oktober ya Enggak, rentangnya. 3 bulan, selama 3 3 bulan. bulan Bu. Jadi dari September, Oktober, November, ya Jadi, seperti itu. Mudah-mudahan Desember kita sudah bisa balik lagi ke SMK 40 Oktober sampai gitu. Desember, Bu In. Oh, Oktober sampai Desember, ya. Berarti Oktober pas sampai? masuk Oktober sampai Desember, Ibu. Oh, oke. Berarti kemungkinan balik ke gedung SMK yaitu di bulan Januari, Kak. Ya, Bu, bisa bilang gitu ya. Januari. Oke. Iya, Nah, di bulan Pak Dede, Januari. selamat siang Pak Dede. Iya, siang. Sorry saya tutup kamera ya, lagi Oh dua iya, nggak Zoom. apa-apa Pak Dede. Ya, mungkin masih malu Pak Dede. Lagi dua Lagi Zoom. ada kegiatan yang lain Oke, juga, jadi Bu. gini, kan kalau misalnya ada kegiatan yang aktivitas sekolah yang melibatkan misalnya ruang komputer itu gimana Bu Indri? Ya nanti kita pakai jadi sharing dengan SMP 7, Bu. Sharing ya? Iya, Oke, sharing oke. dengan SMP 7 dan kita KBM-nya nanti akan dilakukan siang. Oke, jadi Iya, bergantian. jadi kita akan masuk jam 1 ya, jam 1 siang, nanti pulang setengah 6. Iya, saya ingin mewakili beberapa suara dari orang tua murid saja nih, Bu Indri dan Iya, Pak Dede. boleh. Masalah penggunaan laptop yang digunakan di sekolah, memang sudah kewajiban kita memfasilitasi anak sih, Bu Indri dan Pak Dede, demi kelancaran KBM. Tapi kan ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa kita paksakan bahwa setiap anak itu harus punya laptop. Betul, Bu Indri? Iya. Jadi saya saya punya laptop ibarat katanya, tapi dalam kondisi rusak. Atau beberapa orang tua, aduh kayaknya saya belum bisa. Anak Ibu jurusan apa, Bu? Saya 11 AKL. Iya, kayaknya akuntansi ya. Makanya saya ingat kok akuntansi gitu. Iya. Saya minta concernnya untuk dari pihak sekolah untuk bisa meringankan, ibaratnya gini. Oke lah kalau ada pelajaran laptop tidak terlalu Bu Indri bilangnya, bolehlah share sama teman, misalnya kamu belum punya laptop, udah untuk sementara ini share, kasih rentang waktu untuk beberapa orang tua untuk mempunyai laptop sendiri gitu loh Bu. Saya mewakili teman-teman yang lain saja yang memang kondisinya tidak, maksudnya gini, oke lah beberapa dapat KJP gitu ya Bu Indri, tapi kan jumlah saldo KJP itu untuk membeli laptop masih jauh. Saldo KJP itu buat saya ya cukupnya untuk membeli kalkulator aja sih, Bu Indri. Untuk membeli laptop kayak gitu ya, masih perlu tambahan seperti itu. Jadi
Saya meminta concern dari pihak sekolah untuk lebih bisa bermediasi gitu loh dengan anak-anak. Jadi kan kadang anak-anak tuh kalau pulang sekolah, pokoknya besok harus bawa laptop, mah. Terus kalau misalnya nggak bisa gimana? Ya coba cari. Ya cari gimana kalau untuk buku kita bisa cari. Tapi saya minta kerjasamanya aja dengan pihak sekolah sih, Bu Indri, Pak Dede. Jadi bagaimana KBM itu tetap berjalan, anak pun nyaman, fasilitas yang diberikan juga tidak memberatkan orang tua. Seperti itu sih Bu Indri. Concern saya ya dari suara teman-teman saya. Gitu aja Pak Dede. Terima kasih waktunya, Bu Indri. Iya, terima kasih, Bu Ma. In, boleh saya tambahkan? Boleh, Iya, boleh. Pak. Silakan, Pak. Ya, baik Bu. Jadi terima kasih atas masukan ya dari Bu. Siapa tadi Bu In? Mama Dila. Oh, mamanya Dila ya. Jadi untuk Saya mamanya seluruh Bapak, Silvi. Mamahnya Silvi, Ibu Dila. 11 AK ya, Ibu Dila Iya, ya. 11 AKL, Pak. Iya, Akuntansi. 11 Jadi untuk seluruhnya juga nih sekaligus gitu ya. Jadi memang kondisi kita ketika numpang, namanya numpang ya, berarti kan memang kondisinya dalam keadaan darurat. Nah, kemudian nanti kan perlu ada penyesuaian begitu ya. Nah tentunya kami sebagai pihak sekolah akan memang menyesuaikan dengan seluruh kondisi dan kemampuan yang ada. Jadi nggak usah khawatir nanti Bapak Ibu ketika memang misalnya perlu menggunakan komputer, nanti kita akan berusaha kerjasama dengan SMP 7 agar misalnya bisa kalau memungkinkan ya kita bisa meminjam labnya gitu. Itu usulan kami pertama ya. Nanti yang kedua mungkin nanti kita akan inventarisasi orang tua atau siswa yang sudah memiliki laptop, kemudian bisa membawanya pada saat diperlukan, kemudian bisa membuat kelompok belajar gitu ya. Sehingga memang sharing dengan teman-temannya. Jadi tidak usah dirisaukan, nggak apa-apa. Itu proses itu udah kami pertimbangkan dan kita memang kondisinya darurat lah gitu ya. Artinya pasti tidak akan seoptimal di tempat sendiri begitu ya. Itu mungkin kelemahan kita memang tidak akan optimal seperti di lab sendiri gitu karena itu sudah ada gitu ya. Nanti mungkin trik dari strategi dari gurunya juga itu bisa nggak apa-apa. Jadi tidak usah khawatir nanti misalnya yang tidak punya laptop tiba-tiba harus beli laptop ya nggak kayak gitu juga begitu ya. Tenang saja jadi. Nanti Baik Pak Dede. kami akan melakukan usaha perbaikan seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, yang lain mungkin jika ada pertanyaan yang sama jawabannya sama seperti itu. Terima kasih Bu In. Ya, terima kasih Pak. Cukup jelas ya Mama Silvi? Cukup ya. Ya, nggak usah khawatir Mama Silvi, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Amin, lancar juga renovnya biar cepet-cepet pindah. Ya, amin, biar bisa balik lagi ya ke 40. Iya, jangan sampai hujan dulu ya, panas aja dulu. Hujan nggak apa-apa Bu, membawa berkah. Ayo Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ada absensi di kolom chat, mohon diisi ya Bapak Ibu buat yang belum isi. Ya Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan lagi? Tolong kirim lagi nih. Ya, sebentar Bu, akan di-copy. Soalnya apa ya? Absen. Ya, absen dulu Bapak Ibu, sudah belum? Sudah Bu. Iya. Sebelum ditutup nanti di screenshot dulu ya Bu Aini ya, untuk foto bareng dulu meskipun di Zoom. Jadi saya screenshot. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Lagi Sudah 2,5 jam. Jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup. Ya, baik sebelum ditutup ya Bu, mungkin bisa on cam dulu ya. Kita berfoto bersama via Zoom. Ya. Ya. Ini yang screenshot. Ya, layar ke-1 ya. Ini Ibu ya, Bu, Sufna. Bisa dibuka kameranya ya Bapak Ibu.
Ya. Ya. Ya, baik. Ini layar yang pertama ya. Sebentar. Ada 5 layar. Bisa senyum ya Bapak Ibu. Boleh Senyum angkat aja Bapak jempolnya. Ibu. Layarnya 1 apa 2, yang penting senyum. Senyum. Ya, senyum. Layar yang kedua, senyum. Bu Titi senyum dong, Bu Titi. Layar yang ketiga, senyum. Oh iya. Layar yang keempat, senyum. Ke belakang aja dulu ya. Iya. Terakhir, layar yang kelima, senyum. Oke, selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah diganggu bobo siangnya. Terima kasih Bu Indri. Yes. Terima kasih Ya, semuanya. baik. Terima kasih Ya, Bu silakan Indri. Bu Aini Terima kasih ditutup. semuanya Bapak Ibu guru. Baik, karena sudah selesai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepsek dan Bapak Ibu Wakil, kami ucapkan terima kasih lagi yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, orang tua siswa yang sudah menghadiri Zoom meeting. Mudah-mudahan informasi yang sudah kita dapatkan bisa membuat anak didik kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan Bapak Ibu saat ini sudah mengetahui banyak informasi mengenai kegiatan di SMKN 40 Jakarta. Semuanya kami tujukan dalam rangka menjadi atau memberikan pelayanan terbaik untuk anak Bapak Ibu semuanya. Itu saja, mohon maaf dari MC apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini.